Di sebuah kehidupan yang terus berubah, di tengah gaya hidup modern yang serba cepat, ada satu masalah lama yang tak pernah benar-benar hilang. Judi. Ia hadir dalam berbagai bentuk, dari yang tradisional hingga digital, dari yang dilakukan secara sembunyi hingga terang-terangan. Judi selalu tampak sederhana, sekadar permainan peluang, namun dampaknya tak pernah sesederhana itu. Di tengah keresahan sosial inilah Rhoma Irama sang legendaris melahirkan sebuah lagu yang bukan hanya suatu hiburan, tapi peringatan moral sepanjang masa. Sebuah karya yang menelanjangi bahayanya dengan jujur, tegas, dan tanpa kompromi. Sebuah lagu yang berjudul Judi. Hari ini, kita akan menyelam lebih dalam tentang pesan moral yang terkandung dalam lagu ini, realitas sosial yang digambarkan, serta kisah-kisah nyata yang paralel dengan liriknya, dan bagaimana karya ini relevan dalam kehidupan modern. Bahkan lebih relevan daripada saat pertama kali diciptakan. Mari kita mulai perjalanan panjang ini. Depo berapa lu? Bagus tuh, lagi gacor. Udah, taikin aja beatnya. Biarin aja itu mah. Ngomong mulu. Ngungkat kan? Wah. Udah sore, gua balik ya. Dalam kehidupan manusia, ada banyak hal yang sangat memikat. Banyak hal yang menggoda, banyak hal yang terlihat indah di permukaan, tetapi di baliknya menyimpan luka yang tak terobati. Salah satu dari godaan itu adalah judi. Walaupun zaman sudah berubah, walau teknologi terus berkembang, ada satu masalah yang terus-menerus kembali dalam wajah berbeda. Dulu orang berjudi dengan kartu, dadu, sabung ayam. Sekarang orang berjudi dengan slot online, game digital, taruhan virtual, dan lain sebagainya. Dulu orang berjudi di tempat tersembunyi, sembunyi dari masyarakat, sembunyi dari keramaian. Sekarang cukup dengan ponsel di tangan, sangat mudah sekali ditemukan. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Dampaknya sama, hasil akhirnya sama, luka yang ditinggalkan juga sama. Rhoma Irama melihat hal ini puluhan tahun lalu, dan ia menyuarakannya lewat sebuah lagu. Ia menyampaikan suara rakyat yang terluka, para istri yang menangis, anak-anak yang kehilangan ayahnya oleh meja judi. Dalam lagu ini, beliau mengingatkan bahwa judi dapat merusak moral, judi dapat merusak akal. Dan hari ini, kita memahami betapa dalamnya makna dari karya tersebut. Setiap bait dalam lagu ini seperti tamparan halus yang membangunkan kita dari kelalaian. Seorang penjudi tidak merusak dirinya dalam sehari. Kerusakan itu terjadi perlahan-lahan. Hari ini mencoba, besok mengulangi, lusa mulai ketagihan, dan setelah itu mulai berbohong, memberi alasan palsu, menghilangkan rasa tanggung jawab, dan membunuh kejujuran yang dulu ia miliki. Itulah yang dimaksud moral yang rusak. Nafsu judi membuat seseorang lupa dengan logikanya. Kenapa tidak? Karena yang kalah ingin menang, yang menang ingin menang lagi, yang tidak punya uang pun meminjam demi taruhan. Akal yang sehat perlahan-lahan hilang digantikan ilusi. Itulah sebabnya lagu ini menekankan bahwa akal yang rusak jauh lebih berbahaya daripada harta yang hilang. Berapa banyak rumah tangga yang roboh karena judi? Berapa banyak perabot dalam rumah yang dijual? Berapa banyak kendaraan yang melayang? Berapa banyak tabungan yang musnah?
Inilah realita yang sekarang kita lihat. Dan ketika lagu ini diciptakan, Rhoma Irama pun melihat hal yang sama seperti sekarang. Mari kita ambil satu contoh, kisah yang sering terjadi di masyarakat. Seorang suami, seorang ayah, pekerja keras, penyayang keluarga. Ia hidup sederhana namun bahagia. Hingga suatu hari, ia diajak temannya bermain judi kartu. Awalnya hanya iseng, hanya coba-coba, hanya ingin merasakan sensasi permainan. Namun itulah yang menjadi pintu masuk kehancuran. Pada awalnya ia menang, hanya sedikit, tapi cukup membuatnya merasa pintar. Cukup membuatnya percaya bahwa ia berbakat. Padahal itu hanyalah perangkap. Beberapa hari kemudian, ia kalah lagi, dan kalah terus. Namun rasa penasaran mendorongnya kembali ke meja judi. Sekali lagi saja, tebus kekalahan. Hari ini harus menang, dan justru disitulah akalnya mulai rusak. Kehancuran pun datang, dia mulai menjual barang. Ya, mulai meminjam uang, mulai pulang larut malam, mulai mengabaikan anak-anaknya, mulai menyakiti hati istrinya. Inilah potret nyawa yang dirusak judi, persis seperti yang digambarkan oleh Rhoma Irama. Judi bukan hanya menyiksa pemainnya, ia juga menyiksa orang-orang yang mencintainya. Di rumah, istrinya menangis setiap malam. Ia menunggu suaminya pulang, namun yang datang adalah kebohongan, kekecewaan, kemarahan, kesedihan, dan ketidakpastian. Anak-anak pun merasakan dampaknya. Ayah yang dulu mengajak mereka bermain, kini hanya termenung. Ayah yang dulu tersenyum, kini hanya marah. Ayah yang dulu membawa kebahagiaan, kini membawa kesedihan. Beginilah persis gambarannya. Judi menghancurkan bukan hanya pemainnya, tetapi seluruh keluarganya. Mengapa dalam karya ini, Rhoma Irama begitu keras menolak judi? Karena dalam ajaran agama, judi adalah pintu kehancuran moral dan kehidupan. Judi bisa menimbulkan permusuhan, menghilangkan kedamaian, mengundang kezaliman, menjadikan orang lupa kewajiban, dan membuat manusia hidup dalam angan kosong. Agama tidak melarang tanpa alasan. Larangan itu adalah bentuk perlindungan. Perlindungan dari kemiskinan, penderitaan, dan kehancuran keluarga. Zaman sudah berubah, namun nasihat Rhoma Irama tetap relevan. Kini judi hadir dalam bentuk slot online, game taruhan digital, judi bola, judi kasino virtual, judi dalam aplikasi. Anak-anak muda semakin mudah terjerat. Semuanya hanya sejauh sentuhan jari. Tidak perlu meja, tidak perlu tempat khusus. Inilah yang membuat pesan lagu judi semakin penting untuk generasi sekarang ini. Adapun pesan yang ingin disampaikan pada lagu ini bahwa jangan pernah mengambil jalan cepat untuk kaya. Judi menjanjikan kemenangan instan. Namun kemenangan itu hanyalah tipuan. Keluargamu tidak layak menjadi korban. Jangan biarkan orang yang mencintai kita menderita karena kesalahan kita. Jagalah akal dan moral kita, karena dua anugerah terbesar manusia adalah akal dan hati. Sedangkan judi dapat merusak keduanya. Jangan biarkan diri kita diperbudak nafsu. Karena kekuatan seorang manusia dapat terlihat dari kemampuannya menahan diri dari hal yang merusak masa depannya. Lagu ini bukan hanya sebuah karya musik. Ini adalah seruan, sebuah peringatan, dan nasihat dari seorang seniman yang peduli terhadap kehidupan. Ia mengajak kita untuk berhenti. Berhenti sebelum terlambat. Berhenti sebelum keluarga hancur. Berhenti sebelum akal rusak. Berhenti sebelum semuanya hilang.
Semoga narasi ini menguatkan kita untuk menjauh dari segala bentuk perjudian. Semoga hati kita dijaga, semoga keluarga kita terlindungi, dan semoga pesan Rhoma Irama ini selalu kita ingat. Maka jauhilah judi, karena judi tidak membawa kebaikan, hanya membawa penyesalan. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Porter Official.